Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali ada di dalam Cool Online, di mana kita akan saling berbagi kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kita juga akan kembali diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di tempat Bapak Ibu Saudara, sukacita Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau ada rekan atau keluarga kanan kiri saat ini bersama dengan saudara, mari katakan jangan takut. Sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Malam hari ini Engkau sendiri yang hadir di tengah kami umat-Mu, yang beribadah kepadamu, yang mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Engkau yang akan memberikan kepada kami penghiburan, kekuatan yang baru. Bahkan di dalam Yesus ada jaminan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biar malam hari ini Engkau mengajar setiap kami untuk menaruh iman dan percaya kami terus kepadamu. Dan kami tidak takut, sebab karena Tuhan sendiri, Allah Immanuel,
yang beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kul kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan pujian dan pengagungan kami. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Mari satukan hati kita lebih lagi, sembah Tuhan.
kami terima kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Sebab itu janji firman-Mu bagi setiap kami. Kami tidak akan takut lagi. Sebab Tuhan Yesus, Allah semesta alam yang besar, itu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat bergabung kembali dalam Call Online GPI Rayon 17. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, selalu dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Urana masikira karamaya. Terima kasih Aba, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul kembali hari ini. Kami percaya ini bukan sebuah kebetulan, tapi kami percaya Engkau Tuhan sendiri yang persatukan kami walaupun secara online, tapi kami sangat-sangat percaya Engkau Tuhan selalu ada buat kami dimanapun kami berada. Beri kami hikmat-Mu, pengertian-Mu, pengetahuan yang dari Engkau sehingga kami bisa mengerti, menangkap, bahkan bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berbicara buat kami semua, kami percaya Engkau Tuhan yang baik yang akan perdengarkan suara-Mu, memberikan kami rema, nasihat, pengetahuan buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Ba, berbicara buat kami semua. Kami siap untuk mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini kita akan belajar dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Periskopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Sebenarnya cerita ini ada yang sama dengan di Matius 9 ayat 1 sampai 8, juga ada di Lukas 5 ayat 17 sampai 26, tapi hari ini kita mau belajar dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Markus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 saya akan bacakan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuhku, "Hai anakku, dosamu sudah diampunin." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan begini, bangkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Oke, nah kalau kita baca dari pembacaan firman hari ini, ayat 1 dan ayat 2 itu menjelaskan bahwa Yesus itu kembali ke Kapernaum. Nah, datang banyak orang sampai tidak ada lagi tempat karena penuh, sesak. Bahkan di depan pintu pun itu banyak banget sehingga mau masuk aja tuh nggak bisa, saking rame sekali orang di situ. Nah, kalau kita baca cerita sebelumnya di Markus pasal 1, kita akan tahu kenapa orang itu datang begitu banyaknya mencari Yesus ya. Di pasal 1 diceritakan, pasal 1 ayat 21, bahwa sebelumnya waktu Yesus ke Kapernaum, Yesus itu mengajar di rumah ibadat dengan kuasa sehingga membuat banyak orang takjub. Bahkan di sana itu ada orang yang kerasukan roh jahat mengenal Yesus, malah ngomong, aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Engkau datang hendak membinasakan kami. Kemudian Yesus menghadiknya, diam, keluarlah daripadanya. Dan roh jahat itu menjerit dengan keras, menggoyang-goyangan tubuh dan keluar dari tubuh orang itu. Dan itu membuat orang-orang itu takjub gitu ya. Nah, berita itu tersebar dengan cepat sehingga orang-orang tuh berusaha terus mencari Yesus. Siapa sih orang ini?
Orang-orang terus mencari siapa tuh Yesus. Di Markus 1 juga menceritakan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Simon Petrus. Yesus menyembuhkan banyak orang, menyembuhkan orang yang sakit kusta, bahkan mengusir banyak setan. Berita-berita seperti itu menyebar dengan cepat dan membuat orang tuh terkagum-kagum dan berusaha mencari Yesus. Ada yang mencoba mencari Yesus untuk memperoleh kesembuhan juga, tapi ada beberapa yang mencari Yesus karena kerumunan banyak orang. Wow, ini lagi hit nih, lagi ngetop nih, jadi orang-orang seperti berkumpul mencari Yesus. Nah, makanya ketika di pasal 2 diceritakan, setelah lewat beberapa hari, Yesus kemudian kembali ke Kapernaum. Kenapa? Karena demikian banyaknya orang yang mencari Yesus, sehingga Yesus tuh tidak bisa lagi terang-terangan ada di tengah kota. Yesus tuh akhirnya mengajak murid-muridnya untuk ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil, karena untuk itulah Yesus datang ke kota-kota lain itu. Nah, makanya setelah beberapa hari Yesus kembali, tapi ternyata ketika Yesus kembali ke Kapernaum, orang-orang masih tetap mencari Yesus, orang-orang tetap berkerumun mencari Yesus, sampai diceritakan bahwa di sana itu udah penuh sesak. Di muka pintu juga penuh sesak, sehingga tidak ada lagi orang bisa masuk. Nah, poin pertama yang kita mau belajar dari cerita ini adalah tentang kompak. Poin pertama adalah kompak. Saudara bayangkan cerita itu, ya, saking penuhnya rumah itu ketika Yesus memberitakan kebenaran Injil Firman. Ada 4 orang yang datang membawa 1 orang yang lumpuh di atas tilam. Karena mereka nggak bisa masuk, penuh sesak, sampai di depan pintu pun penuh sesak, mereka nggak bisa masuk. Mereka akhirnya bawa tilam dan orang yang lumpuh itu naik ke atap, membuka atapnya supaya bisa menurunkan tilam dan orang lumpuh itu. Nah, jadi ketika Yesus sedang memberitakan firman, memberitakan Injil, tiba-tiba dari atas itu ada bolongan, turunlah tilam dengan orang lumpuh itu. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah begini, Yesus melihat mereka. Di ayat 5, Yesus melihat mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka. Wow, ini kita bicara tentang kompak. Bukan cuma kompak, tapi ada iman yang luar biasa dari keempat orang yang membawa orang lumpuh itu. Saudara tahu, jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan jauhkan diri dari kul. Di kul kita bisa sharing firman, kita bisa sharing permasalahan kita bisa kesaksian, kita bisa saling mendoakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehatin dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara bayangkan, itu orang lagi penuh sesak, tapi keempat orang ini begitu semangat membawa saudaranya. Kita semua saudara karena kita semua adalah keluarga Allah, jadi kita semua adalah saudara. Membawa saudaranya yang sedang lumpuh itu untuk bisa bertemu dengan Yesus, supaya bisa memperoleh kesembuhan. Perlu sebuah kerjasama, kompak, kesatuan hati untuk bisa membawa sahabatnya itu, saudaranya itu ketemu Yesus. Saudara bayangkan, itu nggak mudah. Mereka datang, ketemu pintu yang penuh sama orang, mereka nggak bisa masuk. Kemudian mereka tidak menyerah, mereka cari jalan untuk naik ke atap. Nggak mudah untuk membawa tilam dan orang lumpuh itu untuk naik ke atap. Dan lebih lagi nggak mudah waktu mereka membuka atap dan menurunkan tilam itu beserta dengan orang lumpuhnya yang di atas tilam itu. Itu perlu kompak, perlu kesatuan hati. Saudara bayangkan 4 orang pegang 4 tali, nurunkan tilam yang ada orang lumpuh yang di atasnya. Itu 1 orang aja yang nggak kompak. Mungkin dia lebih cepat menurunkan talinya, tilam itu akan miring. Ketika tilam itu miring, orang lumpuh itu akan jatuh. Saudara lihat, mereka berhasil menurunkan tilam dan orang lumpuh itu. Perlu kompak, perlu kerjasama, perlu kesatuan hati. Dan di kul ada, di kul itu kesatuan hati. Ayo ikut kul supaya kita bisa saling mendoakan, saling dukung satu sama yang lain. Amin. Poin yang kedua, kita akan belajar tentang Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu banget apa yang kita butuhkan, lebih dari apa yang kita tahu. Orang lumpuh itu datang kepada Yesus, pasti apa yang diharapkan adalah kesembuhan. Pasti yang diharapkan adalah dia bisa berjalan kembali karena dia lumpuh. Tapi saudara lihat di ayat kelima tadi, Yesus bilang apa? Anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus gak bilang bangunlah, berjalanlah, sembuhlah kakimu, berjalanlah engkau, sembuhlah engkau dari lumpuhmu. Enggak. Yesus bilang dosamu sudah diampunin. Wow, di ayat 11 baru Yesus ngomong, kepadamu kau katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Artinya apa? Yesus tahu banget
Yang dibutuhkan untuk kesembuhan itu adalah pengampunan dosa. Yesus tahu apa yang kita perlukan lebih dari apa yang kita tahu. So, berharaplah sama Yesus, mengandalkan Tuhan. Ya, kesembuhan, pemulihan keluarga, berkat ekonomi itu semua hanya bonus. Bonus. Berita baiknya Yesus datang ke dunia ini dan disalibkan untuk menebus dosanya saudara dan saya. Ya, permasalahannya apa sekarang? Saudara punya masalah sakit penyakit, saudara punya masalah keluarga, saudara butuh pemulihan ekonomi, saudara berdoa minta berkat ekonomi sama Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti kasihkan bonus-bonus itu buat saudara dan saya. Lalu kalau sampai sekarang ketika kita sudah doa, mungkin kita nggak hanya doa, kita sudah bawa dalam puasa. Kita sudah berdoa berkali-kali sampai berseru-seru, tapi kenapa Tuhan sepertinya belum menjawab? Mengapa saya bilang sepertinya belum jawab? Tuhan tidak mungkin tidak menjawab doa kita. Hanya Dia belum menjawab. Karena apa Dia belum menjawab? Ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita yang belum kita berikan buat Tuhan. Ya, mungkin seperti cerita yang kita baca tadi, masih ada dosa yang belum kita selesaikan. Oh enggak pak, saya udah hidup benar dalam Tuhan. So ayo, kalau masih doa kita belum dijawab, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dalam diri kita yang belum kita lakukan buat Tuhan. Hari ini kita belajar dari firman yang kita baca, ternyata dosa bisa membuat kita sembuh. Pengampunan dosa bisa membuat orang lumpuh itu sembuh, ya, pulih. Oh enggak, mungkin kita sudah merasa kita hidup benar, mungkin kita sudah merasa kita nggak punya dosa. Tapi yuk kita koreksi diri lagi, yuk kita koreksi kembali. Mungkin ada hal-hal yang lama terjadi tapi masih terpendam, yang sepertinya kita merasa tidak ada masalah tapi sebenarnya hanya terpendam. Karena lama tidak diungkit-ungkit, itu jadi terpendam dan tidak teringat lagi. Mungkin dulu sekali pernah ada orang yang menyakitin kita, tapi kita belum melepaskan pengampunan itu, kita belum memaafkannya. Oh enggak pak, saya nggak ingat-ingat. Pertanyaan saya begini, kita nggak ingat, apa karena kita sudah lama nggak ketemu orang itu? Kalau kita kembali ketemu sama orang itu, apakah kita mengingat kembali kejadian yang menyakitkan itu atau enggak? Ketika kita bilang kita mengampunin, ayo kita mengampunin bukan hanya dari mulut kita, tapi dari hati kita. Ketika kita bisa memberkatin orang yang pernah menyakitin kita, itu kita sudah mengampuni dia. Ketika kita bertemu lagi sama dia dan tidak ada pernah keingat bahwa dia pernah menyakitin kita, berarti kita sudah mengampuni dia. Yuk, mari hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu dosa apa yang masih terpendam di dalam hati kita. Tapi yuk mulai belajar hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Poin ketiga adalah percayalah dan jangan menyerah. Dalam tadi bacaan kita Markus 2 ayat ke-6 kata, tetapi di situ juga ada duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Oh, berpikir dalam hatinya berarti nggak ada suara yang dikeluarkan. Mereka berpikir dalam hatinya. Tapi disebutkan tadi di situ bahwa Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dalam hatinya. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dalam hatinya. So, mari milikin hati dan pikiran yang benar-benar sungguh percaya sama Tuhan. Punya iman yang kokoh bahwa Tuhan Yesus sanggup dan pasti sembuhkan kita. Bahwa Tuhan Yesus sanggup dan pasti pulihkan kita. Bahwa Tuhan Yesus pasti berikan berkat-berkat, hujan berkat buat kita. Milikin hati yang sungguh-sungguh percaya, beriman, berserah sama Tuhan. Dan percayalah Tuhan pasti berikan itu. Dan tolong, kalau kita sudah disembuhkan, sudah dipulihkan, sudah diberikan berkat yang berlimpah-limpah, mari kita bersaksi, nyatakan kebesaran Tuhan. Supaya dari kesaksian hidup kita, bahwa kita sudah disembuhkan, bahwa mungkin kita sudah dipulihkan, bahwa kita terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kesaksian kita itu akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga akan banyak orang juga mencari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. So, jangan hanya berkata, jangan hanya berpikir, jangan hanya rindu tapi tidak bertindak. Hari-hari ini kita harus bertindak, punya simpati, kompak, kerjasama, punya kerelaan hati, mau berjerih lelah, mau bayar harga, membawa orang kepada Kristus. Lakukan sesuatu, jangan pernah menyerah. Oke, kalau kita renungan cerita tadi, itu cerita tadi bahwa sudah banyak orang datang
Sehingga pintu masuk aja penuh sesak. Mereka nggak bisa masuk. Kalau 4 orang yang bawa orang lumpuh itu menyerah, kalau mereka menyerah, mereka nggak akan masuk. Mereka nggak akan kepikiran bahwa tilam dan orang lumpuh itu untuk naik ke atap, untuk ngelobangin atap, untuk turun dari atap. Mereka nggak mungkin punya pikiran itu kalau mereka menyerah. Kalau mereka menyerah, ketika lihat pintu itu penuh sesak, mereka nggak bisa masuk, mereka akan pulang. Hari-hari ini yuk, pembelajaran hari ini, jangan pernah menyerah. Mungkin kita sudah berdoa, tapi sepertinya doa kita itu belum dijawab. Jangan pernah menyerah. Mungkin sepertinya jalannya buntu. Gak tahu nih dijawab seperti apa ya Tuhan. Gak tahu nih gimana ya ini Tuhan. Cara sembuhnya gimana nih Tuhan. Cara pulihnya gimana nih Tuhan. Cara bayar ini gimana Tuhan. Mungkin kita sedang bertanya-tanya sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan atur caranya Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk tolong kita. Berserah saja sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. So, hiduplah mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diberkati. Tapi kalau saudara mundur sedikit, Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. So, pilihannya kita mau terkutuk atau mau diberkatin. Ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah, percaya sama Tuhan, kita menjadi orang-orang yang diberkatin. Yuk, kita belajar hari ini dari apa yang kita baca, bahwa kita harus punya kekompakan, bahwa kita harus punya kesatuan hati. Jangan pernah menyerah. Dan percayalah Tuhan pasti selalu berikan yang terbaik buat kita. Karena dia tahu banget yang terbaik buat kita. Jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Banyak hal yang mungkin kita pikir ini lebih baik Tuhan. Begini kan lebih baik Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak buat begini aja? Kenapa sih Tuhan tidak buat ini aja? Kenapa sih Tuhan tak mau jawab doa saya seperti ini? Mari. Saya ajak Bapak Ibu Saudara. Jangan kita mengatur Tuhan. Jangan kita yang mendikte bagaimana Tuhan untuk jawab doa kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang jauh lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Tuhan yang jauh lebih tahu. Dan kalau dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita, pakailah caranya Tuhan. Jangan paksa Tuhan pakai cara kita, tapi pakailah cara Tuhan. Hiduplah berserah, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Karena ketika Tuhan kasih tahu caranya buat kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Amin. Hari ini kita belajar. Kompak, punya kesatuan hati. Percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Dan lakukan sesuatu. Jangan pernah menyerah. Karena ketika kita menyerah, kita tidak akan bisa maju. Ketika kita menyerah, kita tidak akan bisa capai sesuatu. Kalau 4 orang itu yang bawa orang lumpuh itu menyerah, mereka tidak bisa bawa orang lumpuh itu ke depan Yesus. Dan kesembuhan itu tidak akan terjadi, keselamatan itu tidak akan terjadi. So, jangan pernah menyerah. Lakukan sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Aba, terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, selama-lamanya baik, yang selalu baik buat kami. Terima kasih kalau hari ini Kau ingatkan bagaimana kami harus cool dengan kesatuan hati. Dan kami percaya Engkau buat kami punya kesatuan hati itu. Kau bawa kami di cool bisa saling kompak, bisa saling sharing, bukan hanya sharing firman, tapi kami bisa sharing kesaksian hidup kami. Bahkan kami bisa sharing pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapin. Supaya saudara-saudara kami dalam cool bisa saling mendoakan kami. Punya kesatuan hati untuk bisa tumbuh bersama, dan ketika kesaksian kami sampaikan, kami bisa memenangkan banyak jiwa.
Tuhan, pimpin kami, tuntun kami supaya kami benar-benar menjadi serupa dengan Engkau, semakin baik dan semakin baik. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang berkatin kami, berikan kami kesembuhan, pemulihan dan berkat-Mu yang terbaik. Terima kasih. Mari kita semua, kami percaya Engkau Tuhan yang baik yang akan memberkatin kami. Kata terima semua berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Saudara bisa dengan scan QR code yang tertera di layar saudara, atau saudara bisa transfer ke nomor-nomor rekening yang juga tertera di layar saudara, atau saudara bisa masukkan persembahan ke dalam sebuah amplop, kemudian bisa membawa amplopnya ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Mari kita berdoakan persembahan kita dan kemudian kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Aba, Kau Tuhan yang baik, selama-lamanya baik, selalu baik buat kami. Terimalah persembahan kami percaya bukan tentang nilainya yang buat Engkau, tapi hati kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan ini bisa memperbesar kerajaan-Mu, Engkau pakai sesuai dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau berpisah, kami mau terima berkat yang terbaik dari Engkau. Mari kita arahkan hati kita dan kita angkat tangan kita, saudara-saudara yang terkasih, disayangi, dicintai oleh Bapa di surga. Ketika kita berpisah nanti, Engkau akan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa surga, melalui Putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan perantaraan yang manis melalui Roh Kudus, memberikan kita berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera dan berkat sukacita, menyertai kita semua mulai daripada hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.